sinoksenan bumi. Salam Rahayu. Kurang lebih 1 minggu lagi kita akan memasuki 1 Syuro tahun 2025, yang mana 1 Syuro pada tahun ini jatuh pada Sabtu Legi tahun Dal. Itu kalau kita mengacu kepada kalender Jawa. Jadi saya ingatkan kembali bahwa perhitungan kalender Jawa itu berdasarkan perputaran satu windu. Dalam satu windu memiliki 8 tahun, dan masing-masing dari 8 tahun ini memiliki 8 nama hari dan pasaran yang menjadi penanggalan 1 Syuro. Jadi ini yang membedakan antara perhitungan kalender Jawa dengan perhitungan kalender Hijriah. Kalau kalender Hijriah, seperti yang kita sama-sama tahu, ketika akan menentukan 1 Syawal harus melihat hilal, kemudian dilakukan sidang isbat. Kalau perhitungan kalender Jawa tidak demikian, semua sudah paten, jadi tidak berubah-ubah. Jadi tahun ini 2025 1 Syuro jatuh pada Sabtu Legi, maka 8 tahun yang akan datang di 2033 1 Syuro jatuh pada Sabtu Legi. Jadi ini sebagai pengingat khususnya bagi yang mengikuti kalender Jawa agar tidak ada kesalahpahaman. Untuk Jatingarang tahun ini Sabtu Legi, Minggu Pahing, dan Senin Pon. 3 weton ini disarankan untuk lebih bersabar, berhati-hati, dan waspada, karena 3 weton ini akan menemui banyak hambatan, rintangan, bahkan bisa saja akan mengalami masalah-masalah di dalam rumah tangganya atau di dalam aktivitas yang lainnya. Khusus buat Sabtu Legi yang menjadi penanggalan 1 Syuro, disarankan untuk melakukan tirakat. Tirakat yang bisa dilakukan bisa puasa weton, puasa mutih, apit weton, dan puasa-puasa yang lainnya. Silahkan lakukan, intinya kita berikhtiar agar kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, didekatkan dengan hal-hal yang baik, dan dibukakan pintu rezeki kita, dan diselesaikan masalah-masalah kita. Jadi tujuannya kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah 1 Syuro tahun 2025, selain kita sudah masuk pada resesi ekonomi, Nusantara ini juga akan mengalami perubahan besar-besaran. Jadi bagi yang memiliki kepedulian, yang selama ini punya waktu untuk mengamati sekitarnya, sudah paham dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya perubahan ini sudah dimulai pada tahun 2019, yaitu dengan adanya COVID, kemudian dengan peristiwa-peristiwa di tahun berikutnya sampai kepada tahun ini. Semua peristiwa-peristiwa itu bagian dari proses perubahan. Jadi Nusantara ini akan mengalami perubahan besar-besaran. Siapapun orang-orang yang melakukan kezaliman, kebatilan, yang selama ini bebas melakukan apa saja, saat ini sudah tidak bisa lagi. Ruang gerak mereka sudah mulai menyempit
karena sudah banyak orang yang mulai tersadarkan. Sebagai contoh, seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini, bagaimana ada sekelompok orang punya tujuan politik tertentu, kemudian mereka membuat pergerakan mereka atas nama ulama. Sangat mudah orang menggunakan identitas agama untuk tujuan kepentingan mereka, dan ini yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Dan mereka ini selama ini seperti ada pembiaran. Alasan orang membiarkan, kenapa orang harus diam melihat kebatilan, melihat kezoliman dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Terkadang karena kita tidak ingin terlibat dalam konflik, atau mungkin kita tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Bisa juga karena kita adalah bagian dari mereka. Dan ini masyarakat pada umumnya sudah mulai bosan dengan kondisi yang selama ini. Sehingga seiring dengan bukti yang sudah mulai bermunculan, bagaimana orang-orang yang selama ini kita tokohkan, kita puja dan kita puji, hari ini keburukan-keburukan mereka terungkap. Dan ini semakin membuat banyak orang tersadarkan. Karena memang ini sudah kehendak yang maha kuasa. Jadi kalau di antara kita ada yang sedang lupa atau sedang terlena dengan aktivitas yang tidak baik atau kurang baik, hentikan. Karena perubahan pasti akan membawa banyak korban. Siapapun yang memiliki profesi tertentu, yang menjadi pemuka agama, menjadi guru, menjadi ulama, atau menjadi apa saja, dan niat mereka tidak baik, ada niat lain di baliknya, maka mereka akan dibukakan keburukan-keburukannya. Bagi yang kurang peduli, yang selama ini tidak memiliki waktu untuk mengamati sekitarnya, terlalu sibuk dengan urusan pribadinya, dia akan merasa bahwa hal-hal ini tidak pernah terjadi. Sontakon wan tane haraki